Yang pesugihan ada di sana, banyak yang berhasil, banyak yang kaya banyak. Berhasil bertemu lagi bersama saya di Sarja Channel. Dalam video kedua ini kami akan bergegas ke sana bersama Pak Nadi ya, untuk melihat di mana tempat pesugihan tersebut. Dan dikabarkan di sana itu tempat siluman ifrit. Wow. Pak Nadi udah duluan ya, kita kejar. Boleh dihitung udah ada berapa ratus orang yang kesini Pak? Ratusan sih enggak, cuman tahu ya lah banyak, tapi kebanyakan enggak itu apa namanya, cuman sebentar pulang enggak hasil gitu bilangnya. Oh, itu yang nggak hasil mah berarti beliau nggak kuat di sini. Iya, langsung pulang. Takut. Yang udah nekat mah pasti berhasil gitu ya Pak? Iya. Ya nekatnya gitu, resikonya yang tadi dibicarakan. Teman-teman, ini adalah video kedua dan lanjutan dari video Pak Nadi-nya, yang mana di video pertama Pak Nadi menjelaskan bahwa ada orang yang berhasil kaya dari tempat ini ya Pak ya? Iya. Nah, alhamdulillah sekarang kita rencananya akan langsung melihat lokasi di mana ada orang yang pernah datang ke sini nyimpan sesajen berarti ya? Iya. Nah, mungkin Pak Nadi sedikit sebelum kita ke lokasi bisa ceritakan sepengetahuan Pak Nadi, pengalaman terseram orang-orang yang pernah kaya dari sini itu kejadiannya apa? Ya itu apa ya, ingin kaya aja. Terus apa yakin itu itu sih menta buruhnya gitu kan? Tumbal gitu. Iya, menta tumbal itu. Ya tapi nggak diturutin sama orang yang itu yang udah kayanya. Jadi lupa kali, kalau duitnya udah banyak pasti lupa. Emang minta tumbal apa Ya, yang punya di sana penunggu? Ya gitu, dia punya mobil kan, kecelakaan sekeluarga itu. Enggak, maksudnya yang teman saya tanyakan di sininya minta tumbal apa, terus yang udah kayaknya lupa ngasih sesajen. Iya. Lupa. Sesajennya Kambing minta apa? tapi satu jodoh. Apa itu artinya? Ya kambing ya, laki sama itunya. Laki sama itunya kambingnya, ingin kambing maksudnya kalau udah kaya tuh. Kambing asli kambing. Kambing asli. Ya kurang tahu ke situnya kan gitu ya. Maksudnya kambingnya disembelih di sana Di sini di lokasi. Iya. Dia kan kalau itu kan udah Mas sama saya kan, Mas nanti kalau berhasil gini Mas katanya, kalau itu mau ingin kambing satu jodoh kan gitu. Sejodoh gitu kan. Laki sama perempuannya kan gitu. Dia lupa. Dia lupa duitnya banyak. Langsung ya gitu, mobilnya dia satu keluarga aja berempat itu, termasuk sama yang melakukan ritualnya. Iya itu kan yang nyupirnya, terus kan anaknya sama istrinya, anaknya kan cuma 2. Tragedinya gimana? Mobilnya tabrakan atau ke jurang atau kemana? Iya, ke jurang, tabrakan ke jurang. Itu udah lama itu, saya juga ya namanya udah berjanjian gitu kan, nungguin paling nggak tahun depan kan gitu. Ya, minggu depan kan, tahun depan minggu depan kan nggak ada, bulan depan kan nggak ada. Tahu-tahu kan, tahu-tahu kan si itu kan gitu kan. Oh, dia mungkin berjanji begini, dia itu melakukan ritual di sini. Iya. Nah, dia tuh janji kalau dia berhasil saya akan potong kambing di sini, begitu mungkin Mas. Bukan, jadi itunya yang minta. Mas kalau berhasil mau, katanya mau kambing satu, kambing si kecil kata saya kan gitu. Ya mudah-mudahan aja berhasil kan gitu, kata saya gitu. Oh, berarti lalu itu Mas nunggu-nunggu sampai iya minggu lagi kan nggak ada, minggu lagi kan nggak ada. Bulan depan lah pasti kan gitu. Terus tahu-tahu kan udah punya mobil. Itu udah lama itu. Tahu-taunya meninggal. Ya saya juga ya tahu ya, namanya masih sekitar daerah sinilah gitu. Jadi tahu. Tahu mobilnya bagus itu. Nah, berarti, kalau boleh Pak Nadi sebutkan orang-orang yang pasti kan, kalau yang berhasil Pak Nadi pasti tahu ya, soalnya kan ada kabar ya. Ada kabar. Kalau diperkirakan setahu Pak Nadi aja itu udah berapa orang? Iyalah, ada. Ada ya. Iya ada. Bisanya bicara gini kan pasti ada lah gitu. Cuman saya sih cuman kasih tahu aja. Dia udah
3 kali 4 kali ke sini maksa gitu. Mau kalau sama saya jangan, itu resikonya gede besar kan gitu. Nah, Jangan, mending usaha lainnya aja mungkin gitu. saya potong sebentar Pak. Ini kan dari dulu banyak orang yang berhasil kaya setelah datang ke sini. Iya. Ini sebenarnya pesugihan apa Pak? Ya kurang tahu ya, cuman gitu aja. Dan Kalau yang setahu saya kalau pesugihan kan ada yang jadi kera, ada yang jadi ular, kawin sama ular. Iya, Kalau ini gimana caranya? biasanya kawin sama ular itu yang ada kepalanya ada mahkotanya. Tidur sama ular Iya. nanti sisiknya jadi emas. Ya kurang tahu kalau gitu kan. Ngan dia bilang tidurnya kan sama itu kan gitu. Jadi kurang tahu. Kalau udah berhasil terserah lah gitu kan. Kalau pulang kan terserah, saya kan nggak ikut campur. Cuman dikasih tunjuk itu tempatnya di situ kan gitu. Terus kan itunya sasajanya gitu kan gitu. Nah berarti ini Pak, kan Pak Nadi selaku ya bukan kuncen orang yang mengantar. Iya, cuman kasih tahu lah gitu. Yang mengantar. Berani enggak, sepertinya sukses enggak tidur semalaman di situ kan gitu. Sosok ular tersebut kalau mau tidur sama sang apa sih namanya, sang pelaku ya berarti. Iya. Ini menjelma jadi perempuan cantik apa sosok ular? Iya kurang tahu. Tapi ya sejelas yaitu bicara sama saya biasa sama ular katanya. Tidurnya sama ular. Enggak berupa mewujudkan. Enggak, tapi cantik. Ya di kamar kosong cuman berdua itu aja sama orang yang mau itu. Itu biasanya setiap malam apa Pak kalau ularnya datang? Enggak tahu malam apa-apanya gitu. Cuman dia bilang, cuma saya tidur sama ular. Terus saya udah naga jadi bilangnya saya hidup gini-gini aja tinggalan sama teman-teman kan gitu. Dia bilangnya bisanya nekat. Saking nekatnya iya. Tidur itu sosoknya ular ya. Iya. Yang saya lihat mah di TV-TV kalau apa sih namanya menikah dengan siluman ular, wujudnya itu menjadi wanita cantik ya. Tapi itu yang biasanya yang itunya anaknya atau orang tanya itu yang besar itunya itu pendek itu yang jahat sama itu. Endasnya besar, matanya. Mungkin itu sosok buta hijau atau sosok apa ya? Kalau buta hijau biasa tinggi ya. Ya iya, ini kan badannya kecil, kakinya kecil, cuman kepalanya besar. Gitu. Oh, itu yang seremnya. Itu yang jahat itu. Suara ini kaki saya Mas. Oh, ya. Jadi kita terbawa suasana sih Mas. Dan kata Pak Nadi juga baru saja tadi pagi apa ya? Iya. Melihat ular. Masuk ke rumah kosong. Rumah mana yang ini? Rumah kosong. Kalau rumah ini sebetulnya kerajaannya atau apa? Ya kurang tahu. Karena ini kosong udah berapa tahun ini sih Pak? Lama. Langsung ke lokasi saja. Ya udah Pak, kita lanjut. Ayo. Barangkali mau lihat lokasinya. Ya, mungkin sebelum ke lokasi menunjukkan lokasi Pak Nadi melihat ular besar dan ada mahkotanya Pak. Iya. Tapi kalau setahu Pak Nadi sendiri itu sebetulnya ular asli atau ular gimana Pak? Kan ada mahkotanya Pak? Ya kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ada gitu, jadi anehnya. Kalau ular biasa kan pasti ada gitu. Sebesar apa Pak kalau sama pohon, coba ditunjukkan Pak? Wah gede tuh kronologinya gimana? Bapaknya lagi di mana posisinya? Ya dari rumah aja terus ada suaranya dari sini. Gimana suaranya Pak? Nih. Dari sini. Punten. Nih jalannya ke sana. Oh, masuk ke rumah kosong. Dari situ. Dari sana. Dari bawah. Panjangnya berapa meter? Ya 1,5 meteran lah ada. Ada besar. Enggak seperti ya biasa saja lewat gitu. Nah, kalau ini sama ini tuh kayu yang ini. Besar mana ini? Itu tuh yang sebesar itu yang dia pohon itu tuh. Cengkeh itu berarti. Besar, ini kecil, ya rada besar lah. Kalau diukur lebarnya itu kalau pakai meteran berarti sekitar 40 cm. Ada. Wow. Masuknya ke sana. Iya, ini ke sini nih. Coba Pak. Ke sini nih. Coba barangkali masuk ada ularnya. Nih. Ke sini. Situ. Masuk. Oh, ke sini masuknya. Iya. Itu di dalam banyak sekali api rumput Pak. Kandang kambing atau apa ini? Bukan ya, gitu aja. Kotor.
Mas, Pak. Saya puluhan tahun juga nggak pernah masuk ke sini. Oh. Nah ini kan di sini banyak rumput Pak. Ini bekas apa Pak? Enggak, biasa aja. Kan kalau musim cengkeh kan banyak orang yang tidur di sini. Oh. Tapi nggak lama. Paling-paling cuma 5 menit masuk terus lari ke sana semua. Ketakutan. Oh. Berarti kemarin ada ular masuk? Dari tadi. Oh tadi. Pagi-pagi. Saya mau berangkat kerja terus ada kirain kambing dari sana ke sini. Awas Pak, takut masih di dalam ularnya. Bapak nggak berani masuk? Udah lama beberapa puluh tahun lah. Nggak berani Belum pernah. Yaudah kita cek langsung aja Ke lokasi aja Pak. Lokasi lah. Jadi mungkin si ular tersebut apakah ada hubungannya dengan yang habis ritual kemarin Pak ini? Ya kurang tahu, ya pasti ada. Ini jalannya aja kayak gini apa ya? Iya. Nggak dibabadin dulu ini Pak? Lah babadin sama siapa? Sama Bapak barangkali kan Bapak yang Wah, ngurus tempat ini. enggak, paling-paling kalau cengkehnya ada dipadangin, kalau enggak ada sih ya gini aja. Kalau boleh dihitung udah ada berapa ratus orang yang kesini Pak? Ratusan sih enggak, cuman tahu ya nah, banyak, tapi kebanyakan enggak itu apa namanya? Cuman sebentar lalu pulang, enggak hasil gitu bilangnya. Oh itu yang nggak hasil mah berarti beliau nggak kuat di sini. Iya, Langsung pulang. takut. Yang udah nekat mah pasti berhasil gitu ya Pak? Iya. Ya nekatnya gitu, resikonya. Yang tadi dibicarakan. Yang namanya ini ya teman-teman, yang namanya kita meminta sama selain Allah Subhanahu Wa Taala pasti seperti itu, ada risikonya, ada tumbalnya. Mending kalau tumbalnya kambing atau ayam ya Pak ya, nggak apa-apa. Ya mending kalau kambing ayam sih nggak apa. Ini sih kalau udah berhasil, berhasil kan. Jalan ini di bekas kemarin juga Pak ini ya? Iya ini jalannya. Oh iya, bekas ada telapak ini. Tuh, ada telapak. Ini tapaknya ini. Oh ada telapak teman-teman. Nih ke sini ini. Jadi menurut saya sih menyarankan mending kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah pasti apa ya. Tah kadang-kadang ada pun cengkeh di Ini bawah jalannya cengkeh ini. Pak ini jalannya Pak. Iya ini jalannya. Itu kan itu ke situ jalan. Coba Pak. Sini juga jalannya ini. Yang kata Bapak ada sesajen di mana? Di di belakang itu tuh. Jalannya kemana coba? Sini. Coba Bapak duluan. Pak sekali lagi kalau ada yang nanyain alamat mau dikasih atau jangan Pak? Jangan lah. Tuh teman-teman. Tuh bekasnya. Tuh sana. Jadi setiap ada yang komen katanya minta alamat, nggak mau ngasih, pelit katanya Pak. Pan gitu Pak. Kasihan Pak. Pak kasihan saya dari jauh kan gitu. Berarti sama bapaknya juga ini nggak boleh alamatnya ya Pak ya? Iya. Terus kan dia kan sebelum kesini kan bicara dulu kan. Jangan minta anu kan kata saya kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dah bukan ngata. Tadi dia ya. Oh di sini. Bekas-bekasnya ada tapi ya Pak. Tapakna dia di picunan paling gak. Oh jadi ini lokasinya Pak? Nyanya di dia atau di ditu tuh. Di ditu aja, di ditu. Tuh. Tadi dia. Lokasinya kayak gini serem juga asli. Tuh panjero pisan ya teh. Punten. Tuh jero apa itu? Itu curang. Di sini. Oh berarti kalau ada orang yang tirakat tidurnya di sini. Di sini atau di situ tuh. Oh. Padahal kan ini cuman terlihat pohon bambu ya Pak ya? Iya pohon bambu. Tapi mujarab tokcer. Ya kalau yang berani. Berarti Pak yang kemarin itu di sini apa di sebelah? Di sini. Oh. Kadang iya bikin tenda saung. Terus di sini. Oh ini bekas-bekasnya ada tuh. Pakai apa namanya? Pakai karung, Agak beda tuh. Oh ini hijau. itu. Ini kayak bekas duduk tuh. Pakai karung ada.
Ya mungkin kita lanjut ngobrol ke sana aja Pak. Kemana? Di sana aja ngobrolnya. Berarti itu sesajennya di bawah mungkin Pak. Aduh, kadu picunan kali itu. Bisa, Bang. Ya pasti dibuang, udah jangan. Enggak, kita ngobrol di sana aja Pak, di atas lah. Padahal lokasi ini ya teman-teman jauh sekali dari pemukiman warga. Ini Tapi kalau- orang-orang pada tahu lokasi ini. Bentar Pak, ini kan kalau sepintas tuh. Ini kalau beda tuh. Kalau di sini. Ya. Ini kan kalau yang ini kan hijau tuh. Kalau ini Apa dia rada eta? Kayak Da bekas- mineng eta. kayak bekas Enggak, bekas duduk. eta, berdua ini berdua. kan kalau sekelilingnya kan maklukar tuh. Jadi kalau di Susah sini, ini kan rada itu. Ayo Pak, kita ke sana aja Pak. berarti lanjut di sana aja. Ayo kita ke sana. Mungkin sembari ngobrol di jalan ya Pak ya. Iya. Tapi sebenarnya Pak Nadi ini kuncian bukan sih pastinya Pak? Bukan. Tapi Pak Nadinya selalu mau Iya nganter nunjuk kesini sekarang juga, baru sekarang apa biasanya saya di atas tuh di bawah cengkeh itu kan gitu. Tapi kalau kata saya sih kayak kuncian ya Pak Nadi. Kuncen. Soalnya kalau ada yang kesini Lah. pasti selalu nganter. Bukan Dan, nganter, cuma nunjukin dia cuma dari jadi- jauh. Terus berapa hari? Ada 3 Kasihan. hari berturut-turut, Pak, maaf, tolong pak. Gitu tuh kasihan. Jadi mereka lagi mencari pesugihan ini. Memang banyak sih Pak yang mencari kekayaan Ke ya. situ ada tuh di bambu itu. Ke sana Jadi ada. emang Iya. cari kekayaan hal-hal seperti ini nggak Heeh. mudah juga ya. Enggak. Sekali lagi mohon maaf buat penonton yang lagi menonton video kami. Kalau tidak mencantumkan alamat kita ya. Kita kasihan. Kita kasihan sama teman-teman takut terjerumus. Ini hanya edukasi. Iya. Hanya edukasi. Dan ini juga tidak gratis. Nggak gratis. Enggak segampang itu. Besar resikonya besar. Berarti mending jangan apa ya? Jangan. Mending usaha biasa-biasa saja. Tapi kebanyakan mereka pemalas sih Pak, gengsi. Pak. Iya. Gengsi sama tetangganya kan gitu. Kalau jualan somai gengsi. Ya, saya ingin kaya, ingin punya anu kan gitu. Secara instan. Padahal zaman sekarang kita pengen kaya itu kita jadi tinggal jadi konten Iya. kreator ya Pak. Iya. Jadi YouTuber tuh. Iya. Wah. Apalagi yang jadi tumbal orang tuanya yakin gak bakal lama. Paling lama 3 bulan kayaknya. Langsung Itu. hilang. Kadang-kadang orang tuanya udah hanyut. Yang itunya. Nah ini Pak, Sendirinya biasa Pak. yang itunya. pohon pisang gimana Pak ini? Ada orang yang ngamuk kah gara-gara gagal? Enggak biasa aja itu. Kayaknya orang tersebut ngamuk sampai ini debang-debangin teman-teman. Yang itu namanya orang apa kalau hidupnya itu jadi apa? Lihat tetangga anu kan gitu ya. Saya juga. Kebanyakan yang gagal apa yang berhasil gitu. Wah, yang gagal banyak, yang nekat dia apanya ada pasti berhasil gitu. Tapi kan resikonya itu, yang berhasil ya resikonya lebih besar dari yang gagal. Waduh. Kalau yang gagal udah pasti ya udah. Kalau hasil pastilah, kalau bukan orang tuanya pasti anaknya yang pertama. Jadi itu kan nggak mau sepertinya anak nomor kedua, enggak biasanya yang apa pertama atau yang itunya gitu. Coba di sini aja Pak ngobrolnya Pak. Biasanya jadi panas kalau tetangganya ya, anu kan gitu. Jadi apa sajalah, jadi udah nekat, udah apa itu kadang-kadang 3 hari berturut-turut tolong mas, tolong gitu. Sebetulnya mereka Oh sok resikonya apa aja Ini, Pak, saya pasti turut. mereka kepengen kaya itu bukan karena faktor iri ke tetangga, mungkin karena mereka itu Utang. banyak utang. Iya numpuk. pastilah Utangnya gitu. numpuk, terus kepengen hidup seperti orang lain, Iya. punya rumah, terus mobilnya bagus Pajero. Soalnya ada tetangga saya juga Ya. tadi pagi katanya ke Bandung lagi beli Pajero, itu kan membuat panas juga panas kayaknya. juga. Iya. Pasti nekat paling-paling istrinya sama orang tuanya. Padahal kemarin baru saja DP buat hajatan ke Adik Astrid katanya. Iya. Itu kan gede bang. Itu kan mahal Adik Astrid ya. Iya.
Tapi tadi pagi meluncur ke Bandung katanya beli mobil Pajero. Pengen ya, Bang. Tapi beliau mah katanya bandar sapi sih. Kalau bandar sapi uangnya banyak pasti. Iya. Padahal mau ngambil itu kreditan ya. Enggak sih kontan, dia biasanya. Dia mah orang kaya sih. Orang kaya dia mah. Gini, Pak, mungkin saya agak penasaran dengan aktivitas Pak Nadi di ini rumah dekat dengan tempat pesugihan ya. Iya. Nah, Iya, bukan dekat lagi ini ya rumahnya lah gitu. Nah, itu kalau misalkan kebanyakan orang ke sini kan nggak mungkin juga mereka itu nggak ngasih sama Pak Nadi. Itu kebanyakan Pak Nadi itu nerima apa enggak sih? Iya, kalau itu kan ini kan namanya usaha saya kan, jadi saya nggak minta seanu kan, tapi kalau berhasil saya dikasih nggak mau, tapi kalau gini kan belum hasil kan saya hitung kan namanya kan kerja gitu kan saya ya ditampanin kan gitu. Jadi sebelum kaya, kalau kaya nggak mau saya banyak. Takut juga Pak Nadi ya. Takut. Ini juga yakin nanti malam pasti ada yang datang dari sini. Karena yakin lah pokoknya nama yakin karena ini apa? sih. Karena Pak Nadi udah mengantar kita. Udah mengantar tempatnya. Tapi nggak apa-apa ya Pak kita. Ya nggak apa-apa. Saya kan cuman usaha. Itu kan yang itunya. Kalau mau apa tinggal itu orang itu mintanya apa kan gitu kata saya kan gitu. Terus terang apa bilang ginilah. Apa muka sama muka itu tapi yang kan, serem-serem yang itu. Tapi kan kita kesini cuman buat mengingatkan orang lain lah kan gitu ya, kalau gini ya. Jadi bukan apa ingin bahayanya seperti ini. Ini sih cuman usaha lah mon itu memperingatkan orang lain takut ke itu. Ya pasti itu nih sih rumah ini yang kosong. Tapi nggak ada yang berani. Kebanyakan dari Bang Bus itu beraninya tidurnya di sana. Iya, kalau di sini kalau nyampe 5 menit aja langsung itu paling 3 menit udah keluar. Kabur ya, Iya kabur. Takutannya ingin dibaturan sama saya nggak mau. Dia yang mau ingin kaya, saya suruh tidur di rumah kosong. Kan tapi, gitu. Pak Nadi berani banget ya tinggal deket rumah kosong yang angker ya Pak ya. Dan deket sarang siluman ular teman-teman. Tuh rumah Pak Nadi. Tuh rumahnya. Ini sarang siluman ular daerah sini. Berani banget Pak Nadi. Berdekatan sekali ya Pak. Bukan berdekatan, ini hampir satu wilayah berarti ya. Satu blok gitu ya. Nah, mungkin Pak Nadi barangkali ada Pak Nadi yang kata-kata dengan orang yang datang ke sini mungkin bentuk halauan Pak Nadi seperti apa? Nggak ngerti mungkin halauan. Gimana Mas? Kata-kata yang jangan sampai gitu ya. Gimana nasihat? Suara apa? Ya bisa dibilang nasihat Mas. Nasihat dari Pak Nadi gimana? Ya mudah-mudahan nanti yang nonton video ini kan gitu ya. Ya mudah-mudahan jangan cari yang aneh-aneh lah. Atau sepertinya Mas Nadi lah pasti tahu anu-anu kan gitu. Sebetulnya jangan, mending usaha biasa. Yakin kalau usaha selain biasa pasti resikonya besar banget. Kalau bukan biasa Mas, kalau usaha biasa kan kata Mas Tandi tadi tidur nyenyak, makan enak, nggak ada yang ngatur. Yakin kalau uang dari situ diatur makannya juga. Sebentar Pak. Bukan bohongan, bukan. Maksud diaturnya gimana? Iya maksudnya jangan enak-enak gitu. Kalau usaha biasa kan besok mau beli daging kan bebas. Kalau situ enggak. Enggak bisa seperti nama. Enggak bisa. Itu yang petunggu di sini pasti ikut terus. Jadi enggak kemana-mana selalu diikuti gitu. Diikutin. Bentar Pak, paling enak orang memuja ya berarti. Iya. Paling enak makanannya apa paling enak? Ya enak sih enak, tapi cuman bulan kali atau lagi itu. Tapi kan nggak banyak-banyak, cuman sedikit. Kalau dimakan sendirian juga kurang itu. Berarti kalau makan enak, pasti kalau setengah kilo aja pasti banyak. Kalau keluarganya besar kan masih kurang. Tapi kalau usaha biasa setengah kilo, sepertinya 3 orang itu kan cukup enak dimakannya. Nah kemarin yakin kan, ini sih yakin Pak, bukan bohongan. Kemarin kan Idul Adha ya, ada yang korban. Iya. Itu kan makan enak. Bukan, itu udah nggak ada sarinya. Bukan, lain lagi itu sih. Biar kenyang juga nggak itu. Itu lain lagi seperti duit sendiri buat beli yang buat beli makan yang enak itu. Lebih enak deh kalau yang itu, kalau kurban enggak. Beda. Namanya itu beda, jauh. Berarti kalau beli sendiri mah lebih mantap. Lebih mantap. Tapi itu yang hasil gituan dapat korban, enggak dapat usaha ginian.
nggak sampai kenyang gitu. Ada yang ngatur lagi. Paling cuma di lidah berarti. Iya, cuman di itu aja. Kesehariannya biasanya makan apa, Pak? Ya biasa saja ya makan ya seperti ya biasa tempe kan biasanya kan royal makan di restoran kan gitu. Nggak bisa kalau duit dapat dibatasi. Nah, dibatasi. Berarti percuma dong kita kaya. Iya, bisanya apa? Kalau yang nonton video ini jangan ke apa? Berarti buat jalan-jalan ke luar negeri nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Bentar. Saya masih penasaran dengan kata-kata Pak Nadi kalau makan itu dibatasi. Ya. Kalau misalkan mereka lupa makan makanan enak. Ya resikonya ya Malik sendiri itu kan kadang-kadang kan enggak itu. Sepertinya kan 1 tahun lah gitu. Kadang-kadang kan 5 bulan kan udah meninggal. Oh, resikonya kan gitu. Mempercepat. Iya, mempercepat itu. Jadi intinya jangan makan enak. Boro-boro. Iya, bukan jangan makan enak, nanti diatur sama yang ngasih duit dari. Oh. Jadi pada intinya tidak boleh sembarangan menggunakan kekayaan. Iya. Itu. Tapi untuk istri anaknya bebas itu mah. Enggak, sama juga pan itu. Ya paling-paling ya duit ya biasa-biasa, ya duit yang biasa, yang duit itu. Ya. Udah tahu semua dari sini saya. Kalau gini Kan dapat informasi ini udah tahu semua dari itu orang kaya udah tahu itu belum laporan sama saya sekarang udah kaya, saya udah tahu duluan. Oh si itu usahanya lagi itu kan gitu dikasih tahu sama yang di sini. Iya berarti itu udah Bapak kuncen. Takutnya kan kalau kuncen kan harus dituduhi tempatnya terus kan apa-apa aja kan gitu kan. Begitu ya, Pak. Iya ditemenin ini kan enggak. Ini kapan nanti kesayangan yang di sini apa ya? Iya itu. Bahasa saya jadi udah akrab gini lah. Jadi sepertinya si itu namanya disebut enggak situ itu gini kan. Udah CS lah begitu ya. Berarti secara tidak langsung Pak Nadi punya data orang yang datang ke sini. Ada, udah tahu. Tahu semua ya. Tahu semua. Sebelum itu kasih tahu saya udah tahu sendiri. Berarti udah ada yang ngasih tahu. Pernah di duluan yang. Iya. Misalkan seminggu lagi si A itu mau jadi si itu mau beli saya udah tahu sendiri. Oh. Masya Allah mantap ya. Ya udah Pak, terima kasih. Mudah-mudahan jangan video ini yang bisa dipetik itu hanya baiknya saja. Iya. Sebentar mungkin. Gimana gue? Tapi kalau untuk Pak Nadi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mah tetap sholat. Ya penting itu nomor 1. Dan makannya bebas atau pantangan? Ya bebas. Kalau saya kan cuman kasang ya daripada duit ginian, saya mending buburu manggul kayu. Makannya berarti bebas sate kambing. Iya, sekarang ada kambing 70 ekor saya sendiri tanggung mending gitu. Dimakan sendiri. Iya, buat anak istri kan enak gitu, bukan dimakan sendiri. Mengurus ya. Saya kira kambing 70 ekor disembelih dimakan sendiri, saking menikmatinya. Iya. Gini Pak Nadi, jadi teman saya kan Jawa, Pak Nadi Jawa, jadi suka menjebak gitu pertanyaannya. Ya terima kasih Pak Nadi, mudah-mudahan Pak Nadi sehat ya Pak ya. Alhamdulillah ya, amin. Bisa kalau yang datang ke sini Pak Nadi angkat atau kasih saran. Biar nggak kejebak. Diselamatin biar nggak tersebak. Iya gitu. Oke. Janganlah kalau itu kan. Tapi kadang-kadang kebanyakan yang putus asa, yang hidupnya putus asa. Kasih ceramah aja ya nanti mah. Supaya jangan melakukan seperti itu. Itu juga sebara tiap datang dibilangin jangan risikonya gede, besar lebih besar, jangan. Kita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.